Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Husnaya Dwi Damayanti, absen 9. Dan saya Selis Sohifah Masyuro, absen 19. Di sini kami akan menceritakan tentang sejarah Perang Batak. Sejarah Perang Batak. Perang Batak dipicu oleh kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera. Kedatangan ini didasari oleh perjanjian Belanda-Inggris. Ya, dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Inggris memberikan seluruh wilayah kekuasaannya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini adalah awal mula Belanda melakukan monopoli di Sumatera. Iya teman, penobatan Sisingamangaraja 12 bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy oleh Belanda. Politik ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun teman, Kesultanan Aceh kurang setuju dengan hal tersebut. Padahal seluruh wilayah Sumatera telah membuka kerjasama dengan Belanda. Pada saat itu, Aceh sedang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 yang dikenal dan dicintai oleh rakyatnya. Ya, di sisi lain, wilayah di luar Aceh semuanya telah berada di bawah kekuasaan Belanda. Ya teman, awal konflik bangsa Belanda dipicu oleh perkembangan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Pada awalnya, Raja Sisingamangaraja 12 tidak keberatan dengan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda. Namun, pandangan tersebut berubah. Ya, ketika Raja menyadari bahwa Belanda melakukan monopoli dan memanfaatkan penyebaran agama sebagai sarana monopolinya, akhirnya Raja Sisingamangaraja 12 menolak penyebaran agama oleh Belanda. Hal ini juga didasari oleh adanya agama asli Batak yang ingin dipertahankan, yaitu formalin. Masyarakat Batak mulai resah. Ya, karena para misionaris agama Kristen memiliki kedekatan dengan pemerintah Belanda. Untuk itu, Raja Sisingamangaraja 12 mulai melakukan pengusiran terhadap para misionaris tersebut. Ya, para misionaris tidak terima dengan pengusiran tersebut, teman. Mereka kemudian meminta bantuan kepada pemerintah Belanda. Nah, kejadian tersebut terjadi selama tahun 1877. Pertikaian tidak berhenti begitu saja. Para misionaris semakin menunjukkan ketidakpuasan mereka atas kerajaan Batak yang menggagalkan rencana mereka untuk menyebarkan agama. Tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai ke Pearaja, kediaman Insinyur Ludwig Nommensen, untuk melindungi para misionaris. Ya, kedatangan mereka diteruskan menuju Balabatu untuk menyusun benteng pertahanan. Sisingamangaraja 12 khawatir dengan kedatangan Belanda, sehingga ia mengumumkan pada tanggal 16 Februari 1878. Mari kita lihat. Tahun 1878, perlawanan pernyataan perang dari Sisingamangaraja 12 telah dinantikan oleh Belanda. Hal ini bisa dijadikan alasan Belanda bahwa kerajaan Batak yang memulai perang terlebih dahulu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak, Belanda mendatangkan Residen Boyle. Pada tanggal 14 Maret 1878, bersama dengan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Egles pada tanggal 1 Mei 1878, Bakara pusat pemerintahan Sisingamangaraja 12 diserang oleh pasukan Belanda. Sayangnya, Bakara berhasil ditaklukkan pada 3 Mei 1878. Iya teman, Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah Aceh untuk mengungsi. Sementara itu, raja lain yang berada di Bakara tidak bisa melarikan diri dan dipaksa Belanda untuk melakukan sumpah setia. Sisingamangaraja 12 tidak menyerah sampai di situ teman. Meskipun Bakara sudah jatuh di tangan Belanda, ia tetap melakukan gerilya. Sayangnya, pada akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Labu Siregar, Nagasaribu, dan Hutan Ginjang saat ditaklukkan oleh Belanda, pasukan Sisingamangaraja 12 lemah dalam hal persenjataan. Untuk itu, ia menjalin kerjasama dengan para tokoh pemimpin di Aceh dalam membuat taktik perang. Taktik yang digunakan adalah sembunyi-sembunyi, mirip dengan taktik gerilya. Tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan bantuan tentara Aceh. Perlawanan ini lagi-lagi bisa diatasi oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Javisser. Namun, saat itu, Belanda juga menghadapi serangan yang terjadi di Aceh sehingga mereka mengurangi perlawanan terhadap Sisingamangaraja 12. Belanda melakukan hal tersebut untuk menghindari kehilangan lebih banyak pasukan karena tewas selama peperangan.
Tahun 1889, ya, pasukan Sisingamangaraja 12 terus mencarikan perlawanannya di Lobutalu. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan tersebut kembali menyerang Belanda. Dalam perlawanan tersebut, seorang prajurit Belanda tewas, sehingga mereka harus mundur dari Lobutalu. Namun akhirnya Lobutalu bisa ditaklukkan kembali oleh Belanda. Setelah mereka mendapatkan bantuan dari perang, pada tanggal 4 September 1889, Utapau juga mengalami kekalahan, teman. Pasukan Batak juga terpaksa ditarik mundur ke Pasingguran. Dalam upaya penarikan tersebut, teman, tiba-tiba pasukan Belanda melakukan penyerangan. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Ya, pasukan Batak dan Belanda saling menyerang tanpa ada yang mau mengalah. Belanda khawatir dengan perlawanan Sisingamangaraja 12 yang terus berlanjut sehingga mereka mencoba mengambil hatinya. Ya, Sisingamangaraja 12 dengan tegas menolak tawaran Belanda. Belanda tersinggung dengan jawaban Sisingamangaraja 12. Kemudian, ia memanggil regu pencari jejak dari Afrika untuk mencarinya. Sampai tahun 1906, perlawanan masih dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Namun sangat disayangkan, teman, bahwa panglimanya bernama Amandopang Manulang tertangkap oleh Belanda. Penasihat Sisingamangaraja 12 yang bernama Guru Somaling Pardede juga menjadi tawanan Belanda pada tahun itu. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Macan Brigade Setan mengepung Sisingamangaraja 12. Namun, semangat sang raja belum padam dan tetap bertahan menghadapi serangan tersebut. Akhirnya, teman, istri dan putra-putri Sisingamangaraja 12 berhasil ditawan oleh Belanda. Kemudian disusul dengan ditangkapnya Raja Buntal Panggilin Situmora Boru Situmorang, Ibunda Sisingamangaraja 12 Sunting Maryam serta kerabatnya yang lain. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Sekian sejarah Perang Batak yang kami sampaikan. Tetap semangat untuk belajar agar kita bisa menjadi penerus bangsa yang hebat untuk negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.